Jadi berbeda dengan kalau Teuku Umar itu kalau dalam catatan Belanda itu kan selalu disebut skurk, bajingan gitu, atau kayak orang yang bikin kesel gitu. Tapi Din justru tidak. Ada banyak beberapa catatan yang justru menggambarkan Din ini sebagai wanita yang hebat dan segala macam gitu. Karena ya sangat kagum ya dengan bagaimana seorang bangsawan, anak bangsawan, ya kan? Dan dia ini anak bangsawan, anak kepala daerah Aceh. Kemudian di Belanda nggak ada pemimpin perang wanita ya? Nah ini yang menjadi argumen salah satu penulis sejarah Belanda, bahwa mungkin rasa kagum itu disebabkan karena Belanda itu tidak memiliki pahlawan wanita seperti Jeanne d'Arc yang dimiliki oleh Prancis waktu perang 100 tahun itu. Malah Belanda nggak punya. Nah, karena tidak punya jadi melihat kita lebih keren dong. Oh iya dong, Indonesia. iya dong, ya kan. Nah, karena Belanda tidak punya, jadi dia melihat Din itu sebagai sosok yang hebat, menggetarkan, yang baru gitu ya, baru gitu. Nah, kemudian prestasi Din ini apa? Kalau menurut ini sepanjang penelusuran saya ya, karena mungkin lebih banyak ya kan. Itu ada beberapa jenderal yang jumlahnya banyak, yang menurut para penulis sejarah Belanda itu tidak bisa ditandingi oleh perempuan manapun, yang dikalahkan oleh Din. Jadi jumlahnya ini saya mencatatnya. Din itu berhasil memukul mundur 6 jenderal. Memukul mundur itu berarti bukan mengalahkan, tapi seri. Jadi nggak kalah tapi nggak menang juga gitu. Jadi ada Van Heijs, ini kan gubernur jenderal nantinya. Pada waktu itu masih menjadi jenderal di Aceh. Kemudian Van Dalen, kemudian Van der Maten, ada Kolonel Veldman, kemudian ada Colijn, dan juga ada Christoffel. Itu yang dipukul mundur. Yang dikalahkan ada 3. Yaitu ada Jenderal Brennhoff, Mattes, dan juga Campioni. Dan pada waktu itu ada kisah menarik yang dikisahkan oleh Jenderal Brennhoff tentang Cut Nyak Dien. Ketika Cut Nyak Dien itu dia mengalahkan Jenderal Mattes, ya kan? Pada waktu itu Jenderal Mattes membawa 451 pasukan untuk menyergap Dien. Dan Jenderal Brennhoff berpikir, dengan jumlah 451 pasti kalah. Iya, banyak banget 400. Iya, tapi ternyata Jenderal Brennhoff itu salah. Jadi justru Jenderal Mattes itu dikalahkan, ya kan? Kemudian bahkan letnannya itu berhasil dicincang lewang. Wah, ini bahasa mungkin kiasan, saya juga nggak tahu, tapi intinya dikalahkan gitu. Jenderal Mattes itu dengan sepasukan 451 orang. Dan ini dikisahkan oleh Jenderal Brennhoff dengan takjub gitu, dengan kaget gitu kan. Dia bukannya kesel gitu ya? Ya mungkin kesel, cuma dia takjub. Wah, kesel, luar biasa. Iya, luar biasa bisa mengalahkan pasukan yang sedemikian banyak dengan tidak lebih dari 100 pasukan yang dimiliki oleh Dien. Gitu. Cuma ya karena dia medannya kan yang lebih menguasai kan si Dien, ya kan. Nah, hal ini juga, rasa kekaguman ini tidak hanya diceritakan oleh para musuh Dien, ya kan, tapi juga oleh para sejarawan dan juga jurnalis. Jadi sepanjang perang Aceh itu koran-koran di Hindia Belanda dan juga di Belanda itu sebetulnya diisi banyak diisi oleh nama-nama Teuku Umar dan Cut Nyak Dien. Jadi banyak berita-berita tentang mereka di Hindia Belanda maupun ya secara terbatas di Belanda juga ada. Berarti saking hebatnya dan impactful. Iya, terkenalnya gitu. Jadi sampai direkam oleh pers, ya kan. Nah, ada seorang jurnalis yang bernama namanya seorang jurnalis adalah C. van der Pol. Itu memberinya moniker itu sebutan, julukan. Itu merkwaardigste vrouwen. Jadi seorang wanita yang mengajaibkan gitu. Oh, sama persnya dianggap mengajaibkan. Jadi kayak seorang wanita yang menakjubkan gitu. Dan kemudian juga mantan residen Belanda, Jong Jans, itu juga menyebutnya sebagai satu-satunya di antara para wanita yang dapat mengagumkan Belanda. Gitu. Nah, jadi itulah perjuangan Dien. Dan Dien ini kan berjuang selama bertahun-tahun ya.
Dan ini ada rahasianya kenapa Din itu bisa bertahan di hutan yang Iya. begitu harsh ya, Kenapa begitu harsh tuh bahasa Indonesianya tuh kayak begitu kasar ya, begitu Kejam. kejam gitu ya kan. Nah, itu adalah karena dia itu punya jaringan di desa-desa. Jadi setiap kali misalnya kayak Din itu ke suatu hutan di dekat sebuah desa, maka desa itu akan menyuplai makanan pada Din. Dan juga dia punya hubungan yang menarik dengan seorang pedagang Portugis gitu, yang menyuplai senjata. Jadi ini makanya saya bilang Din itu tidak anti asing, selama asing itu tidak mengganggu ketentraman struktur masyarakat Aceh gitu. Jadi begitu ceritanya. Dan Din sampai kapan berjuang seperti itu? Din berjuang sampai sekitar tahun 1900-an awal ya, sekitar dekade awal 1900, dan itu kondisinya sudah sangat menyedihkan hati saya. Ketika itu dia sudah encok, kemudian katarak ya, rabun, kemudian dia juga hidupnya itu susah ya kan, dan ini juga tidak hanya dirasa encok dan rabun, tapi dia masih tidak memimpin bisa perang. tidak bisa jalan, jadi harus ditandu. Dia masih memimpin perang. Dia masih memimpin perang. Dia tidak mau menyerah sama sekali. Dan hal ini pada akhirnya menyebabkan pengikut-pengikutnya itu juga prihatin gitu ya. Ini adalah bangsawan kami, bangsawan Aceh, ya kan, yang terhormat, harus hidup di hutan, berpindah-pindah dengan sakitnya yang sedemikian rupa. Itu menyebabkan ada beberapa pengikutnya yang menganjurkan udahlah kita menyerah saja. Tapi begitu dibilang seperti itu, Din tuh langsung marah setiap kali seperti itu. Nggak rela ya. Nah, cuma kondisinya juga pada waktu itu kan sudah perkembangan perang itu kan sudah berbalik ya. Belanda sudah kemudian, yang awalnya Belanda kalah, sekarang udah menang gitu. Jadi dan ketika itu Belanda juga mengeluarkan satu taktik yang menurut saya menyebabkan perang Aceh itu dapat diakhiri, yaitu dia mengeluarkan surat ampunan. Jadi kalau misalnya kita sebagai pejuang Aceh nih kemudian mau pulang, ya kan sebetulnya kalau kita kan harus diadili gitu ya, karena ini kan istilahnya kayak musuhnya Belanda, tapi Belanda memberikan surat ampunan. Pada akhirnya ini menyebabkan moral pasukan itu turun gitu. Jadi banyak pasukan itu yang membelot pada akhirnya, ya udahlah aku mau menyerah saja ke Belanda karena toh juga diampuni gitu. Dan ini keinget keluarga juga kan. Iya, kan juga pejuang-pejuang ini kan punya keluarga di desa. Ya kan? Nah, kemudian hal ini juga mengurangi secara signifikan pasukan maksudnya Din. Dan pada satu titik kalau saya tidak salah itu tahun 1905 di bulan puasa. Di bulan puasa 1905 itu seorang tangan kanan Din yang dipercaya oleh dia itu karena dia sudah kasihan itu berkhianat. Saya tetap harus bilang itu berkhianat karena Din kan tidak pernah mau menyerah, ya kan? Jadi Panglima Laut itu berkhianat, kemudian dia menyerahkan Din, tapi sebenarnya out of respect, ya kan, karena prihatin, ya karena prihatin, tapi tetap pengkhianatan bagi Din, ya kan. Pada akhirnya karena Din nggak mau ya. Karena dia tidak mau sama sekali. Tapi Panglima Laut menyerahkan Din ke Belanda itu ada syaratnya. Jadi Belanda itu harus merawat Din sampai sembuh ya, katarak dan encoknya itu. Kemudian juga tidak boleh menjauhkan Din dari tanah Aceh. Tapi hanya satu yang dipenuhi oleh Belanda. Kenapa? Jadi ketika Din itu dibawa ke Kutaraja, ya kan, yang pada waktu itu tuh ya Aceh itu sudah tentram ya, sudah Belanda itu bisa menguasai. Tapi begitu Din dibawa ke Kutaraja, itu semangat pemberontakan, semangat perjuangan itu muncul lagi. Jadi Belanda juga tidak punya pilihan lain, dia antara tetap menaruh Din di Aceh dan kemudian dia beresiko ada timbul lagi pemberontakan, atau kemudian membuang Din. Pada akhirnya dia membuang Din ke mana? Ke Jawa, ke Sumedang. Dititipkan kepada Bupati Sumedang. Oleh siapa? Oleh Gubernur Jenderal sendiri. Gitu. Jadi inilah teman-teman bagaimana Din itu dipandang oleh kolonialis Belanda, oleh musuh-musuhnya. Jadi pada waktu Din itu diserahkan kepada pemerintah kolonial, itu pemerintah kolonial juga memperlakukan Din dengan selayaknya seorang bangsawan. Jadi tidak diperlakukan di penjara begitu. Karena ya out of respect ya. Penghormatan, ketakjuban itu segitunya ya sampai diperlakukan seperti itu. Iya, dan di saat itulah kita mendapatkan
satu foto tentang Cut Nyak Dien, dan itu satu-satunya foto. Yang asli. Iya, yang hitam putih itu adalah satu-satunya foto Cut Nyak Dien. Dan ketika itu ada kisah menarik ketika di foto itu. Jadi Cut Nyak Dien itu mau difoto, tapi dia memilih posenya. Oh. Jadi pose yang mau ditampilkan oleh Cut Nyak Dien adalah pose ketika dia duduk begini kemudian berdoa. Dan kemudian ini dicatat oleh orang-orang Belanda, sejarawan Belanda, sebagai Cut Nyak Dien itu ingin menunjukkan bahwa hingga akhir dia itu masih memiliki semangat jihad ya, semangat keagamaan ya, dia tetap saleh begitu sampai akhir, karena dia itu sedang berdoa. Jadi itu bukan sedang habis dianiaya gitu ya ketika dia begini ya, tapi sedang berdoa. Itu adalah posisi doa. Jadi sebenarnya kalau mau lihat perang Aceh dan Dien juga ada filmnya ya. Iya, ada filmnya. Cuma ada filmnya. Yang tentang bagaimana cara Belanda memandang Dien itu nggak ada sih. Iya, itu saya aja agak kepo pada waktu itu, penasaran. Kepo jadi penelitian. Betul. Iya, jadi itu kawan-kawan, teman-teman, kita sudah mendengar ya begitu hebatnya perjuangan Cut Nyak Dien ya kan. Saya kira ini cocok sekali di tengah semangat 75 tahun Indonesia merdeka, kita mengingat kembali perjuangan para pahlawan. Benar sekali. Sampai di sini video kita kali ini. Ini spesial sih, spesial ya. Iya, makanya formatnya juga spesial. Kita berbincang-bincang. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, punya ide-ide, silahkan disampaikan di kolom komentar. Betul. Sampai ketemu lagi. Dadah. Dah.